Kita boleh nggak sih nyuruh orang sholat tuh? Kita nyuruh orang sholat ya boleh dong. Ya, kalau nyuruh orang sholat. Nggak boleh, Tat. Nah, kenapa nggak boleh tuh? Nggak ada dalilnya, hukum negara pun nggak boleh. Serius. Kenapa tuh? Nyuruh orang sholat nggak boleh, kenapa? Berani kalau ngomong negara lu ayo. Dari Apa? itu kan orang lagi sholat, Tat. Ah, ah. Masa kita suruh? Oh. Ya kan tidak boleh. Garing sekali. Kulum kunya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue JJ Miardi dan Bang Versa Basari. Kecil J, nggak besar-besar banget. Kan jadi Sultan. Kita ada di program Sobat Sobat Kilap. Hilap. Yuk insya. Penontonnya makin rame J. Kayak serius ya. Cari wewi. Lu kenapa? rambut lu ngeliatin makin lama makin klimis aja. Biar rapi, Bang. Lalu pakai sarung kenapa, Bang? Gue kehujanan J, tadi pas mau jalan kemari. Hujan deras banget. Ini yang di luar, yang di dalam, sampai yang paling dalam basah semua. Waduh. Gitu Pak Ustadz. Gitu. Makanya sabar, Bang. Dia tuh kuatnya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Lu kurang sabar apa J? Enggak, tadi jalanan tuh sebenarnya hujannya nggak deras-deras amat. Terus Mobil lewat kenceng, ada air genang. Abis lah gua kesemprot air. sama mobilnya berarti Sama ya? mobilnya. Orang kaya emang suka kayak gitu. Gua sampai ngomel-ngomel sama orang. Nggak sabar. Gua kurang sabar apa? Ya, sabar Ini kan. gua basah tapi tetap di sini. Penting gua sabar. Ya makanya sabar. Ini daripada kita sabar sobar. Kayak nama eyang gue, eyang sabar. Oh. Berarti lu siapa nyari ya guna? Demi itu, Bang. Daripada kita sabar sobir kayak gini, gimana kalau tanya Ustadz langsung? Gitu. Apa harus sabar lagi? Tanya, Pak Ustadz, Abang kita Masih tinggal di lautan. Iya. Ikhwanuddin. Sekarang nih banyak orang yang kalau di jalan aja nih, contoh terkecil, dia ngelakson mobil aja, apa itu bentuk ketidaksabaran seorang? Oke. Saya tanya nih, jadi kejadian di ini ya, di jalan ya. Tadi udah kehujanan, terus ada di klakson orang juga gitu ya. Ternyata itu Yang dicipratin mobil, di payung mobil juga. Makanya sabar. ini ya udah sabar banget ya, J. Ini mah tadi, ini baru kering nih muka. Oh, kau udah kering ya? Biasanya sih basah mulu, basah wudhu. Iya, Masya Allah. Sepi. Kalau itu beda lagi tuh ya. Terus Aura saya selalu soleh. jaga, Pak Ustadz. Iya, jaga apa nih? Saya jaga aja tuh. Jaga wudhu. sabar ini ya. Itu salah satu pembahasan dalam Islam yang merupakan memiliki keutamaan yang luar biasa ya. Bahkan ada yang sempat ada yang disampaikan bahwa ada khusus pintu surga ya terhadap balasan bagi orang-orang yang sabar. Nah, kalau bicara sabar tadi ya, saya kan dengan bunyi klakson segala macam ya. Memang kalau versi Islam ya yang dibilang sabar ya, itu kan artinya menerima tetap setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan menerima gitu aja, bukan. Tapi menerima kemudian ada ikhtiar tambahan. Ikhtiar tambahan atas sesuatu untuk melakukan setidaknya menyikapi keadaan yang ada, kemudian mencari yang terbaik ya, solusi dari apa yang dia alami itu sendiri. Ya contohnya gini, yang dibilang sabar ya. Misalkan kita ini lagi di jalan tadi ya, di jalan kemudian kehujanan tadi ya. Kehujanan, kemudian kalau kita sekedar berhenti di jalan, apalagi kita punya janji, punya amanah, nanti punya tugas di sini saat di mana gitu ya. Itu ketika dia langsung udahlah sabar aja di sini deh, tunggu sampai selesai hujan. Ya, kalau perlu ya udah, kalau sampai malam selesai ya udah, itu namanya bukan sabar tuh, itu namanya pasrah. Ya. Jadi kalau orang sabar, dia terima nih, oh iya ini ujian dari Allah ya. Yang diharapkan kan baik-baik aja nih, jalan dalam keadaan baik ya, nggak ada hujan segala macam. Ya, kemudian ketika dapat itu, dia terima dengan ikhlasnya dia, dengan sabar ya. Dia punya nilai kesabaran itu dan dia punya ikhtiar bahwa jangan sampai hal ini nih mengganggu apa yang sudah menjadi komitmen sebelumnya. Ada ikhtiarnya, ya udah pakai jas hujan, walaupun sampai pintu depan gerbang kering gitu aja kan, jadi kayak orang ini. Nah, tuh J. Gimana aja? Makanya sabar.
keep calm and show Allahu Akbar. Wah, takbir. Masya Allah. Padahal gue nggak tahu artinya. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya, iya, iya. Ada yang pengen Jiji tanya lagi nih, Tat. Apa tuh, Je? Kan kita udah sabar, udah ikhtiar, doa mulu tuh. Tapi yang kita rasakan bertolak belakang kayak makin buruk gitu keadaan. Apakah kita harus terus berdoa, sabar mulu sampai tua? Itu gimana tuh? Iya, iya. Iya kan, Cakep nih ya pertanyaannya. Aduh, sampai berubah. tragis banget nih kayaknya pertanyaan dalam hati. Iya, iya, pengalaman pribadi nih. Ya. Jadi gini, Je, kalau dalam Islam ya, kan ada tuh tadi Jeje sempat menukil sebuah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 153 ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah ya. Innallaha ma'as sabirin ya. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar ya. Jadi dalam kondisi apapun ya, kita menerima segala apa yang ditakdir Allah kepada kita ya. Kemudian kalau belum ada perubahan, dirasa belum ada kok doa kok dikabulin juga gitu ya. Ya tetap kuatkan kesabaran ya. Bahkan sampai dalam Al-Imran ya ayat 200 itu disampaikan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru ya. Wasabiru warabitu ya. Wahai ayo orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Terus kuatkanlah kesabaran kalian. Ya. Worob itu ditambah lagi dengan siapkanlah diri kalian. Ya. Jadi dikuatkan lagi tuh. Siapkanlah dengan segala macam strategi yang ada. Ya. Memang konteks ayat belakangnya itu kaitan dengan masalah perang. Tapi setidaknya bahwa Allah yang mengajarkan kita bahwa sabar itu, ya kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya. Gitu. Nah itu boleh dibilang apa? Isbiru, wasobiru, worobitu itu kan berarti bereskalasi terus ya. Kalau udah sabar, masih dapat ujian juga, tingkatkan kesabaran ya. Sabarlah kalian, tingkatkan kesabaran. Terus tambah lagi warobi itu. Jadi tambah lagi tuh ikhtiar kita untuk nantiasa ingin merubah kondisi yang ada ya. Konsepnya pertama menerima, kemudian berikhtiar untuk merubah keadaan yang ada. Kalau masih juga ya udah cerahkan semua pada Allah SWT. Gitu. Jadi memang itulah ya konteks sabar itu dalam Islam itu luas ya. Jadi jangan sampai kita merasa cuma sekedar sekali terima musibah terus kita sabar, besokannya udah doa masih juga begitu. Bukan berarti itu nggak ada nilai di mata Allah kesabaran kita. Ya gitu. Doa belum pasrah. Oh gitu. Orang gampang pasrahan. Waduh. Jawabannya juga pasrah nih. Gitu. Iya. Nggak boleh gitu juga. Tapi Tat, kan di masjid, Ah. di masjid saya Tat, ada anak yatim tuh Tat. Tapi dia suka ngelempar petasan ke masjid tiap belum puasa itu. Harus gitu. gimana Tat? Mau dituin Anak dia yatim anak umur berapa ya? yatim. Kalau yatim umur 40 tahun tuh bukannya anak yatim. Enggak, masih kecil. Masih kecil. Umur Kecilan mana sama lu? ABG. Sama aja sih Mas. Gue juga takut kalau dikepet. Malah jadi condet. Iya. Ya, anak yatim suka kayak gitu Tat, kenapa sih? Ya. Nih Gimana saya cara ngadepin ngadepin kayak gini Iya. jadi inget nih ada ayat Allah yang mungkin JJ ya maupun Versa ini apal betul nih karena ayatnya pendek tuh. Al-Asr. Al-Asr tuh. JJ dong. Hah? Body swimming. Surat Al-Asr ada yang ngapain nih? Ini salaman Ustaz. Hah? Oh gitu, kagak ini lagi begini biasa kita. Ini kayaknya Kebiasaan hari ini. JJ nggak peka mau salaman nih. Al-Asr. Ya, ayo. Demi masa. Demi masa. Sesungguhnya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Apa tadi? Sesungguhnya Demi masa, sesungguhnya manusia. Aduh, Ngapain ngeliat gua lu? kira lu mau lanjut. Udah Pak Ustadz aja. Iya, Pak Ustadz aja. Oh gitu ya. Kita kan orang hilap. Biar Ustaz. ya. Biarnya gini. Supaya lebih masuk. Oh gitu ya, masuk ya. Masuk. Oke. Ayatnya pendek ya, pendek harusnya bisa hafal nih ya. Tapi tadi ada masukan juga nih dari Kang Ade. Oh, kita coba sambil kita meresapi ayat ini ya supaya lebih kena lagi. Coba kita Morotal kan? bawain dalam bentuk monotal ya. Ya, oke. Iya, Pak Ustadz kan. Kita baca ya, walaupun pendek nih kita mesti sedikit ini nih. Pak Ustadz demnya udah enak banget suaranya. Iya. Dehem aja. Ya, Sabar. kita baca ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal
innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya. Kata Allah apa? Wal asr, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Bukan berarti yang rugi, bukan ya. Ini aja. Ustaz ke sini. Kok nunjukin ke saya? Sebenarnya saya dalam kerugian. Illa itu kecuali ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, jadi kalau tadi ngelihat anak kecil ya, apalagi anak yatim ya, dibilang suka jahil ya, apa ngelemparin petasan lah, apalah gitu ya. Nah, kita berikan nasihat dengan cara yang baik ya, dengan penuh kesabaran. Lagi-lagi kena sabar lagi nih. Jadi dalam sabar itu makanya ulama mendefinisikan 3 hal ya. 3 yang harus disikapi dalam sabar ini. 1, as-sabru anit ta'ah, as-sabru anil maksiyah, as-sabru anil musibah. Nah, kalau dibilang as-sabru anit ta'ah, kesabaran yang kita harus hadirkan pada saat kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Itu as-sabru anit ta'ah. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, yaitu kesabaran yang kita harus lakukan pada saat apa? Kita tergoda ya, terganggu dengan maksiat yang ada ya, perbuatan-perbuatan yang Allah larang, kemaksiatan dan lain-lain. Yang terakhir, as-sabru anil musibah. Ya, kalau tadi yang anak kecil tuh berarti dalam konteks apa tuh kita? Kesabaran dalam ketaatan. Bentuk ketaatan kita pada Allah diantaranya adalah saling menasehati. Supaya kita nggak jadi orang rugi, kita harus taat pada Allah. Dan ada perintah Allah dan Rasulullah untuk berdakwah. Berdakwah dengan cara basyiru wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi dengan cara yang hikmah. Jadi menasihati orang ya, tadi apalagi anak kecil ya dengan ajak baik-baik ya. Jangan malah dikasih petasan lebih gede lagi ya. Iya, bukan berarti itu ya. Padahal tuh anak kecil juga main petasan belinya sama dia. Gue jual dong. Ya, jangan-jangan gitu ya. Dia kesel yang main petasan bukan beli sama dia malah jadi marah. 2004 rumahnya pernah meledak gara-gara bercon. Gue dulu 2004 gue masih TK bang. Itu gue yang ngelempar. Aduh, Gimana aja? Kira-kira Ada mau ditanya lagi nih orang depan? Nah, ini Ade. mumpung Tanya dong. akang kita nih. karena memang penonton Sobat Hilaf Iya. sekarang wah makin Viewersnya makin banyak. Oh gitu. Termasuk sobat hilaf nih kita. Wah. Iya. Tapi kayaknya nggak seru ya kalau cuma di sana ya. Dari jauh kita nggak Makin kelihatan. kilap makin sedap. Enaknya kita undang kemari nih. wah iyalah Kang Ade. diajak. Kang Ade enak sini deh, Kang Ade nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat alhamdulillah Kang Ade. Sehat. Kalau Kang Ade nih. Alhamdulillah. Ini senior Nih, kita nih. tadi di pojok sana gini aja, iniin sabar. Ah, Jadi menarik gitu Gimana, iniin sabar gimana, tuh, gimana, gitu. Kang? Karena apa ya? Kita semuanya pasti mengalami lah inian pribadi mengenai ujian, kesabaran itu. Iya, ya kan? iya. Jadi pertanyaannya adalah misalkan contoh kasus saya lagi menghadapi seorang yang sedang marah-marah ke saya, Iya, iya, iya. sedang marah-marah gitu. Karena memang saya melakukan kesalahan. Gitu. Iya, iya. Ya. Saya mencoba untuk bersabar, untuk tidak Pancing emosi. terpancing emosi, Iya, gitu iya, kan. iya. Akhirnya saya sabar, ini masih marah-marah ke saya sabar tidak menanggapinya. Gitu. Nah, terus tadi Pak Ustadz bilang kan, sabar itu juga harus ada ikhtiar, betul kan? Nah, ikhtiarnya saya adalah meninggalkan orang tersebut yang sedang marah-marah ke saya, gitu, Yeah, yang yeah. sebetulnya memang ya orang marah-marah itu memang menuntut untuk masalah itu segera terselesai karena saya memang melakukan kesalahan itu, Iya, gitu kan. iya, iya. Tapi karena saya tidak mau terpancing dan karena ingin juga terus bersabar gitu ya, bersabar saya, terus ikhtiarnya adalah meninggalkan orang yang sedang marah-marah ke saya itu. Gitu. Nah, apakah dengan cara itu tindakan saya benar? Apa salah dengan meninggalkan Langsung meninggalkan gitu orang ya. yang sedang
marah-marah ke saya kita. itu. Padahal itu termasuk ikhtiar saya untuk tidak terpancing emosi saya gitu. Baik, Supaya kesabaran saya tidak ternodai gitu. Kalau terpancing kan saya marah-marah lagi ya akhirnya sabar saya ternodai gitu Iya, Pak iya, Ustadz. iya. Masya Allah, ini memang sangat dianjurkan ya ketika ada orang marah, ya kita dengarkan dulu, ya kita dengarkan sampai si orang yang marah-marah itu selesai dia bicara, ya. Walaupun dalam posisi kita ini mungkin belum tentu salah, ya. Iya, iya. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa kita ini ternyata ada memang ngakuin kita ini salah, ya. Maka yang paling bagus memang ketimbang kita jadi masalah lagi kalau kita balas dengan marah lagi, mendingan jadi kita diam dulu, ya. Kemudian tadi kalau memang mau meninggalkan, alangkah bagusnya memang izin. Jadi kalau sudah selesai Pak, mohon izin saya mau memperbaiki kesalahan yang ada, atau mau coba mau revisi apa yang salah. Kemudian kalau ternyata dalam kenyataannya nggak semudah itu, ya. Jadi dia kayaknya belum puas nih, marah-marahnya belum Iya, puas. betul, Sampai terus. nungguin kita mau pergi pun Emosi jangan terus, sana ya, dulu gitu. gitu ya. Tunggu sini, belum selesai saya gitu. Ya betul. Ya sudah ikutin sampai dia mulai mereda, ya syukur-syukur kalau memang kita bisa kasih apa namanya masukan atau ada kesempatan untuk memberikan nasihat sedikit, Pak mohon maaf kalau sudah cukup ya, supaya lebih cepat selesai masalahnya, ya sudah izinkan saya untuk kembali bekerja untuk memperbaiki gitu ya. Nah tapi kalau intinya yang kita harus hadapi pertama ya tadi tuh jangan lawan marah dengan marah. Yang kedua berupaya untuk meninggalkan orang sedang marah itu juga merupakan satu hal yang positif juga ya. Tapi kalau meninggalkan itu justru bisa bikin tambah marah kalau dia merasa kita ini kurang ajar gitu ya, lagi dinasihatin atau ditegur segala macam malah kabur ninggalin dia ya. Makanya lihat situasi juga, kalau rasa-rasanya dia sudah hampir reda ya sudah kita cooling down tetap, kemudian sampai dengan kalimat yang memang menurut kita dia sudah cukup ya, tersalurkan dengan marahnya itu, ya sudah bisa kita tinggalkan, minta izin ya, tentu minta izin dulu. Nah, justru itu Pak Ustadz. Kalau misalkan orang di hadapan kita itu dia nggak cooling down malah emosi, ya. Makin emosi kita diam dia makin berani gitu ke kitanya karena sangkanya ya karena kita diam kan, karena diam itu bukannya kita Tapi kita lagi menahan ya, ya, tapi marah. saya mencoba untuk bersabar diam, tapi dia malah terus emosi. Nah saya menghindari untuk terpancing emosi dia, ikhtiar saya meninggalkan dia gitu. Boleh. Jadi memang kalau sudah kita tahu bahwa memang ini sudah situasinya udah nggak memungkinkan lagi kita tetap berada di situ, kemudian kita juga udah hampir saja terpancing emosi ya. Kalau kita dalam ajaran Islam itu ya, terutama kalau kita ambil kiasannya dari apa namanya surat Al-A'raf ya, 72 itu dikatakan khuzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin ya. Memang ini adalah salah satu firman Allah yang memerintah kita untuk jadi orang pemaaf ya. Tetapi bisa dikontekskan juga dengan ayat ini bahwa khuzil afwa wa'mur bil 'urf, jadilah kalian pemaaf ya. Wa'mur bil 'urf, dan serulah mereka tuh dalam keadaan apa dengan kebaikan ya. Wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang jahil itu. Walaupun memang ini ayatnya sebenarnya adalah konteksnya adalah ketika kita sudah memberikan maaf pada orang lain, kemudian mereka sudah kita kasih nasihat belum mau berubah dari kemaksiatan dan kesalahan mereka, kita tinggalkanlah orang-orang jahil itu. Tapi kalau konteksnya tadi niatnya adalah ingin menghindari terjadi yang lebih parah lagi kalau kita lawan atau kita balikin marahnya itu tambah marah, sudah kita tinggalkan saja. Syukur-syukur kita berdoa setelah itu atau pada saat dia marah pun kita bisa berdoa, ya Allah ya, lembutkanlah hatinya ya, tenangkanlah dia ya. Kemudian setelah itu berbalik atau tambahin lagi dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampaikan tuh berulang. Dia ngomel tetap dengerin omelnya apa, tapi kita lawan dengan apa, dengan tadi berzikir pada Allah SWT. Jadi jangan sampai, intinya jangan sampai kepancing. Yang kedua juga jangan sampai kita dilihat kurang ajar juga. Kalau memang situasi memungkinkan ya udah Pak mohon izin saya ke belakang sebentar ya. Kalau kita yang posisi marah kan udah jelas tuh Rasulullah ngajarin ya, dari posisi berdiri kita duduk. Kalau masih marah juga kita berbaring, rebahan gitu ya. Kalau masih marah juga ya sudahlah, pokoknya berwudu, ambil wudu. Itu kalau memang kita yang kondisi kita yang marah. Kalau orang yang marah kita menyikapinya gimana ya tadi pelan-pelan, hati-hati lihat juga situasinya. Apalagi yang kita hadapi ini mungkin bisa jadi atasan kita atau boleh jadi orang yang lebih tua dari kita ya, kakak, orang tua dan lain-lain, memang lagi
ingin menyalurkan tuh emosinya. Betul. Walaupun kita sebenarnya boleh aja tuh kasih nasihat masukan pelan-pelan ya. Tapi ya situasi ya malah nanti kita masih nasihat malah tambah disembur lagi. Nah, itu dia. Hati-hati. Gitu Kang Ade. Alhamdulillah. Jadi insya Allah lah apa yang ada. Dapat pencerahan nih. Amin. Dapat pencerahan ya? Ya, dapat cahayanya. Dapat pencerahan. Nah, pokoknya ini kita sobat hilaf yang di sini semenjak bergaul sama Pak Ustadz. Aduh. Mudah-mudahan api neraka aja takut. Amin. Amin. Api neraka takut dengan cahaya Cahaya keimanan iman. kita. Amin. Alhamdulillah. Nah, Pak, Pi, mau nanya? Nanya, ayo sekalian. Oh, gitu. Lagi mikir, sabar. Sabar ya, mikir dulu. Sobat hilaf, Hmm. ini mulai banyak diperbincangkan juga Pak Ustadz. Oh. Siapa yang bincang? Nanti kita mau rencana mau bikin merchandise. Oh, Ada iya. kaos, Oh. itu ada satu goodie bag isi Keren lah ya. kaos, Iya, ada iya. muk Untuk buat teman-teman aja. Oh, Iya, untuk iya. teman-teman sobat-sobat Teman-teman hilaf. aja yang mau gitu. Iya, Ya, iya. tapi bayar juga. Sahabat khilaf. Ya. Udah, gitu aja Ya, Pak Ustadz. makasih, Lanjut, Mas. Sama-sama. lanjut. Dek, Ya. Oke. Pak Ustadz, Oke. silakan lanjut Thank you, dengan Om. Silakan Kang Ade. yang indah-indah dan menyejukkan hati. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ade. wabarakatuh. Besoknya di meja ya. Ya. Itu lucunya di sana, Bang. Gue nunggu lucunya dari tadi. Iya. Terakhir nih mau nanya nih. Kan ada di negara punya pemimpinnya zalim. Negara Wakanda Forever lah. Wah, kan. Black Panther. Oh. Nah, punya pemimpin zalim sebaiknya kita harus ama maruf nahi mungkar gitu, jihad atau kita sabar kan. Tapi Oh. Iya nih gimana? di Persebaya ada juga tuh. Apa tuh? Apa? Lucu nih. Persebaya ada pemain bola Pak Ustadz. Anak Ma'ruf. Oh, anak mau. Oh. Dia masih mainnya. Kalau saya dulunya Persibaya, Mas. Iya, pernah. Kita balik ke tanya jujur tadi kalau dibilang apa kita kan dalam kehidupan sehari-hari wajar lah ya menemukan sesuatu yang tidak ideal. Di antaranya harusnya kita berharap pemimpin itu pemimpin yang adil, ya pemimpin yang mengayomi masyarakat, kemudian pemimpin yang juga amanah gitu ya. Tapi kalau suatu saat nanti kedapatan ya, jadi dibilang negara Wakanda Forever tadi ya. Wakanda Forever. Wah, jadi ada sebuah negara yang punya zalim, apa yang dilakukan oleh rakyatnya ya. Nah, makanya Rasulullah SAW mengajarkan nih ya, bagian dari salah satu ikhtiar ya. Pertama yang kita hadapi adalah pemimpin yang zalim itu, kemudian apa yang kita lakukan pada saat awal-awal adalah menerima ya. Menerima ya bentuk tadi, dan kita sabar ya. Jadi kan tadi dari 3 pilihan tadi masuk dalam sabar anil musibah. Itu kan mendapatkan pemimpin yang zalim itu kan musibah buat kita. Sesuatu yang tidak mengenakan ya. Makanya kita sabar, kita terima dengan itu dengan lapang dada apa yang Allah takdirkan buat kita. Kemudian ikhtiarnya ada ya. Ikhtiar yang kita lakukan apa yang Rasulullah contohkan ya, dengan cara apa ya, berikan nasihat kepada pemimpin zalim itu ya. Jadi sampai ada dalam Islam itu disebutkan bahwa memberikan nasihat ya, atau memberikan peringatan kepada pemimpin zalim itu adalah bagian dari jihad kita. Jihad. Ya. Terus kalau misalkan nggak bisa nih, nggak ada sarananya untuk menyampaikan itu ya, sampaikan. Kalau misalkan di sebuah negara itu ada wakil-wakil atau pemimpin-pemimpin kita yang lain, sampaikan ke mereka. Ya, sampaikan suara kita ke mereka untuk disampaikan kepada pemimpin yang zalim itu. Nggak bisa juga doakan pada Allah. Ikhtiar kita terakhir. Paling benar itu ya Pak Ustadz. Ya, Doa jadi udah. berdoa selemah-lemahnya iman adalah ya dengan itu, dengan hati. Ya. Jadi kalau memang kita tadi kan dibilang kalau ada kezaliman segala macam ya, kaidah yang diajarkan Rasulullah apa? Jika melihat kemungkaran, fa idza ra'a minkum munkaran, Tidak ada yang ngapal di sini. nggak ada yang apa? Kayaknya PLP. Bang Lutfi. siapa? Oh. Terus apa lagi sih? Oh, lu masih apa nih gue bilangin itu? Lagu lu Jika ngelihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya. Ya. Dan kalau dia tidak mampu apa? Dengan Lisan. lisannya. Dan kalau nggak mampu juga dengan hati. Ya. Ya itulah selemah-lemah iman. Ya. Jadi kalau dilakukan itu semua, kemudian nggak berhasil juga, ya sudah kita kuatkan kesabaran kita tadi ya. Untung pemimpin kita di Wow. nggak ada yang begitu. Pak Amin, Ustadz. amin, insya Allah. Amin, ya Kita Allah. doakan lah ya. Doakan. Walaupun memang tidak Wah, tertutup kemungkinan ya di pemimpin bisa Indonesia khilaf mah juga. pendengar kita nih adil, Amin, makmur, amin, nata. amin, ya Allah. Good. Sangat
bersyukur sekali tinggal di sini. Iya. Kita nggak punya duit semua barengan. Sama rasa. Sabar. Inna Allah ma sobirin. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Orang yang Allah sabar, bersama orang yang sabar. orang yang sabar. Sobat kilap kita, Oh, gitu, Desmi ada. Yeni. Desmi nih. Ini chapter mana nih? Ustadz pengen nanya, jika kesabaran membawakan hasil yang nikmat, kenapa Khalifah Utsman dan Ali meninggalnya dibunuh? Juga Nabi Yahya dibunuh secara tragis. Apa makna dari peristiwa tersebut? Ya, baik. Insyaallah ya. Memang ini ada kejadian yang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa dalam sejarah Islam ya ada beberapa kejadian di mana bukannya mereka saling membunuh ya. Jadi memang setidaknya peristiwa ini mengingatkan kita ya akan kalimat yang disampaikan oleh pemimpin umat yang pada saat itu memimpin dengan adilnya. Kemudian ditanya tentang masalah ini ya, Umar bin Abdul Aziz ya, ketika ditanya, wahai Umar ya, pemimpin kami ya, bahwa di zaman Rasulullah, di zaman khilafah ya, zaman para sahabat ini pernah terjadi saling membunuh di antara para sahabat. Nah, kemudian beliau menjawab apa? Sesungguhnya aku berlindung pada Allah dari tanganku yang tidak terlibat dalam kasus-kasus peristiwa-peristiwa berdarah seperti itu. Dan aku pun berlindung pada Allah daripada mengucapkan hal-hal yang tidak berfaedah dan membuat aku salah dalam membicarakan para sahabat Rasulullah SAW. Intinya apa? Sekelas Umar bin Abdul Aziz saja ya tidak berani memvonis dalam konteks terjadinya pembunuhan di zaman para sahabat. Ya. Sehingga yang dikatakan adalah apa yang terjadi itu pasti ada sesuatu yang salah memang ya. Bagaimanapun para sahabat itu ada ya, seperti manusia biasa ya, ada khilafnya ya, seperti sahabat khilaf ya. Jadi kesalahan yang ada itu Allah ampuni ya. Bahkan para sahabat itu masuk dalam klasifikasi orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Ya. Nah, kejadian yang terjadi seperti itu ya menjadi hikmahnya bagi kita apa? Ya, bahwa pertama ya tadi kita harus pandai ya menjaga amarah, jangan sampai kita mudah terpancing emosi. Ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang kuat di antara kalian bukanlah orang yang paling bisa mengangkat apapun yang dia bisa ya, atau mengalahkan siapapun. Tapi orang yang paling kuat di antara kalian adalah yang paling bisa menahan amarahnya. Ya. Kemudian yang kedua hikmahnya, berhati-hatilah kita terhadap yang namanya berita-berita yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau sebut bahasa Quran itu berita-berita orang yang fasik. Ya, karena kejadian di zaman sahabat-sahabat Rasulullah yang tadi ada yang terbunuh itu, ya tidak jauh-jauh beda dengan kondisi saat ini. Banyaknya berita-berita yang berseliweran yang tidak jelas, ya, kemudian membuat salah paham. Kemudian ada yang ngompor-ngomporin, istilahnya apa tuh? Ngipas-ngipasin. Ya, diadu domba. Ya, sehingga tanpa difilter lagi berita diterima, kemudian akhirnya terjadilah beberapa kejadian sampai auzubillah min dzalik terjadilah bunuh ya, ada yang terbunuh sahabat Rasulullah. Ya, jadi memang kesabaran bukan berarti tidak dijalani pada saat itu, tetapi fitnahnya lebih besar daripada sekedar ujian kesabaran. Benar-benar. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Diana, saya kelas 2 SMP. Saya mau bertanya Ustaz, apakah jika seorang muslim yang sabar akan mendapatkan ganjaran di dunia? Pertanyaan tadi kan dari Miftahul Jannah namanya, bagus banget suaranya. Namanya. Jadi kalau ditanyakan, Ustaz, kalau ada orang-orang non-muslim ya kemudian dia bersabar, apakah dia akan mendapatkan ganjaran di dunia? Ya, pertanyaan udah sebenarnya dia bertanya sepertinya udah mengerti juga bahwa tentang akhirat sendiri ya sebagus apapun amal kalau tidak dibungkus dengan keimanan akan sia-sia semua ya. Tapi kalau masalah dengan dunia ya dia akan dapat ganjaran. Bentuknya apa? Ya, kalau dia sabar tentu dia akan selamat nih dari amarah yang orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia akan menjadi orang yang dihormati karena dia bisa menahan amarahnya ya. Karena Allah ini punya sifat apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Kalau sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itulah jadi satu hal yang lengkap ya. Kalau Ar-Rahman ya, kalau kita baca Fatihah tuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim ya, jadi sama nih, akar katanya sama
Ya, Ar-Rahman itu kalau dalam bahasanya dia apa? Dialah yang maha pengasih. Gimana punya? Ya, pemberi, ya, pengasih. Kemudian yang kalau Ar-Rahim kita mengartikan dengan kalimat penyayang. Ya. Kalau pengasih, siapapun dikasih. Ya, dia bersifat umum. Semua makhluk Allah, ya, dengan sifat rahmannya Allah ini, apapun yang dilakukan akan dikasih. Ya. Kalau orang bersungguh-sungguh nih, contoh nih, ya, kita bersungguh-sungguh bekerja dengan semaksimal mungkin, kemudian dapat hasil yang luar biasa, gitu ya. Jadi nggak heran tuh kalau orang-orang non-muslim kah, orang muslim sama-sama bekerja, tapi yang satunya santai, yang satunya sungguh-sungguh. Ya Allah kasih tuh di dunia ini yang sungguh-sungguh dengan ganjaran atau balasan yang baik. Ya, mungkin dia setimpal. Mungkin dia dapat jabatan yang bagus, penghasilannya besar. Itu bagian dari sifat rahmannya Allah. Nah, terus kalau yang Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang ada keimanan di hatinya. Ya, Ar-Rahim. Ya. Makanya nanti dia akan dapatnya dua. Di dunia dapat, di akhirat pun dapat. Ya, jadi nanti kalau pertanyaan tadi jawabannya adalah ya dia akan diberikan ganjaran oleh Allah. Berupa apa? Positifnya dia akan dapatkan imbal balik dari masyarakat sekitarnya. Dia sebagai orang-orang yang sabar, tidak pemarah. Kemudian juga dia orang yang sabar, kayaknya banyak orang suka sama dia. Itu di dunianya gitu. Orang kafir aja dapat keberkahan dari Allah, non muslim. Dapat Ralat balasan. non muslim. Iya, dia dapat. Ada lagi nggak? Ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana? Mau nanya nih, saya misalnya punya teman, udah akrab banget. Ngomongin Iya. kita ini. Merasa diomongin enggak kan? Teman Beda. sih. Teman, makanya teman dari dulu, teman Ya. dari dulu, Iya. deket banget. Mm-mm. Pada masanya dia membuat kecewa gitu, istilahnya karena hal yang menurut saya sih sepele, cuman itu ini juga penting juga sih, Iya. masalah kejujuran aja sih. Oh, oke. Saya merasa dia kok jadi nggak jujur gitu. Oke. Sabar, Dari Boy. situ saya jadi kecewa, tapi saya terima gitu, saya sabar. Cuman saya jadi mengalami suatu perubahan sikap saya ke teman saya ini. Semenjak kejadian itu, Iya, itu jadi ada gimana perubahan tuh, Pak? sikap. Iya. Iya. Jadi Sabarnya kayak- nggak tulus dong. Ya, Iya, intinya iya. itu sih. Sabarnya nggak ikhlas. Iya. Itu dia. Jadi tadi sempat kita ungkit juga ya, kita sebutkan juga ada perintah Allah ya terkait dengan perintah untuk saling memberikan maaf. Ya. Jadi kalau memang ada kejadian seperti tadi ya, kita sudah selama ini udah berkawan baik, kemudian ada suatu kejadian yang buat kita nggak percaya lagi sama dia, terus berubah setelah itu sikap kita ke dia. Ya memang satu hal yang manusiawi barangkali ya, kita menganggap itu satu hal manusiawi, tetapi bagusnya adalah tadi yang Allah ajarkan adalah tadi apa? Dalam surat Al-A'raf, khuzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kalian pemaaf, kemudian serulah kepada mereka tuh kebaikan, wa'mur bil 'urf, ya, sesuatu yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil. Yang jahil itu maksudnya apa? Ya kalau dia udah dinasehatin kemudian nggak mau juga lurus ya, kemudian sampai dengan suatu waktu tambah parah ya kita bolehin aja ninggalin dia. Ninggalin dalam artian bukan berarti putus silaturahmi, bukan ya, tapi meninggalkan jangan sampai terjadi lagi keburukan setelah itu. Ya, kalau tujuannya untuk itu ya nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan masih bisa diperbaiki tadi ya, wa'mur, tahap keduanya kan setelah memaafkan apa? Wa'mur bil 'urf, ya, kasih informasi, kasih pengetahuan atau kasih nasihat ya, berupa sesuatu yang baik-baik. Ya nasihatin, kemarin tuh kamu tuh melakukan kesini loh, jadi saya tuh jadi udah nggak percaya lagi sama kamu ya. Kemudian setelah itu kalau dia udah merasa loh emang kenapa gitu, nah, malah marahan dia, ya sudah tinggalkanlah ya. Wa'rid 'anil jahilin. Jadi kita nasihatin nggak mau juga. Iya. Saya pernah dengar ada perkataan sabar itu ada batasnya. Emang benar nggak sih sabar itu ada batasnya? Sabar ada batasnya. Sebatas apa gitu? Oke, Masya Allah. Ya ini juga banyak pertanyaan yang sering ya muncul ya. Bahkan tadi di awal kita sempat menyinggung masalah ini juga, bahwa sabar itu kalau dibilang tadi ya, sabar itu menerima kan apa yang Allah tetapkan. Kemudian ada ikhtiar untuk memperbaiki itu. Dan kalau masih juga nggak, ini ada lagi tingkat kesabaran berikutnya. Tadi kan kita tukil juga ayat Allah surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru
wasabiru warabitu, ya. Jadi ya ayo orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Jadi kan udah sabar, kalau masih nggak ini juga kuatkan kesabaran. Warabitu, dan bersiap siagalah kalian. Maksudnya itu ya sudah, kalau sudah 2 kali kita kuatkan kesabaran masih belum juga, ya pakai strategi yang lain. Dalam artian kuatkan kesabaran, kemudian berikutnya adalah dan bersiap siagalah kalian untuk melakukan suatu hal yang lebih baik lagi. Jadi setidaknya kita punya keinginan untuk melakukan maintain hati, menjaga hati. Ya, menjaga hati. Jadi kalau istilah Islam tuh nggak ada tuh istilah ada batasnya atau enggak. Jadi, ya sabar ya seterusnya. Madal haya. Jadi kalau memang teman-teman ya udah merasa, ingat loh ya, sabar ada batasnya loh, gua hajar loh gitu ya. Nah itu istighfar cepat-cepat. Ya. Karena memang sabar itu lagi-lagi tidak Allah batasi. Bahkan sampai yang tadi kita pernah dalam episode sebelum-sebelum itu sampaikan tuh betapa Rasulullah ketika memang benar-benar mendapatkan ujian berat sampai mengatakan mata nasrullah. Allah hibur dengan apa? Ada inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan itu Allah itu dekat. Ya, jadi sudah, kita harapkan saja pada saatnya nanti Allah akan berikan pertolongan yang dekat pada kita, sehingga kesabaran yang tadi itu berlapis-lapis tadi, yang tadi bilang gak ada batasnya itu, akan ada balasan yang utama. Ya, makanya tadi saya bilang ya, ada sampai surga itu, pintu surga yang memang diperuntukkan orang-orang yang punya punya sifat karakter menjaga kesabaran. Keikhlasan, ikhlas. Sabar sama ikhlas beda loh. Wah, video 19 detik. Kalau sabar belum tentu ikhlas. Ya, sabar tapi mendem. Jadi jerawat tuh ya. Iya, ikhlas lepas. Berserah udah. Bukan pasrah. Iya, tapi berserah. Ini dari tadi gua ngeliatin lampu merah nih. Soalnya gua percaya Tuhan tuh kayak lampu merah, Pak. Oke. Maksudnya? Ketika semua orang dijawab dengan lampu hijau, tabrakan nggak nih jalanan? Tingkatan dalam sebuah kesabaran tuh kayak ikhlas. Ya, ada nggak tingkatannya itu? Iya. Jadi gini, tadi sekelumit potongan video itu harus sedikit diluruskan nih ya. Karena apa? Karena tadi kan disampaikan bahwa yang dibilang ikhlas itu kalau dibilang tadi sabar dan ikhlas itu berbeda. Sabar belum tentu ikhlas, ikhlas udah pasti sabar. Iya. Gitu ya. Nah, kita harus luruskan dulu bahwa dalam Islam pengertian ikhlas tadi ya sebenarnya bukan dalam konteks ikhlas kayak di Indonesia nih, gue ikhlasin deh, bukan itu. Ya, tapi kalau ikhlas dalam konteks Islam adalah beribadah karena mengharap ridho Allah. Itu ikhlas ya. Makanya bersedekah ya, sholat ya, itu disyaratkan melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Ya, sebagaimana surat Al-Bayyinah gitu. Itu jelas bahwa kita itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diperintahkan kita ini untuk beribadah dengan cara mukhlisin. Ya, mukhlishina lahuddin. Jadi dengan cara yang ikhlas. Jadi ikhlas itu dalam konteks Islam adalah bagaimana kita beribadah kemudian untuk mendapatkan hanya ridha Allah semata. Ya. Tapi kalau ikhlas yang dimaksud tadi sebenarnya bukan ikhlas itu maksudnya. Mungkin ridho. Ridho itu menerima apa yang terjadi ya, tanpa ada tadi ikhtiar tambahan. Kalau sabar bedanya ada ikhtiar tambahan. Sama-sama dia sifatnya menerima, tapi kalau ridho lebih pada ya udah tadi kalau bahasa Indonesianya pasrah lah. Ya, dia ridho, satu lagi pasrah, satu lagi yang tadi untuk sabar itu ada ikhtiar tambahan. Ya, makanya ya jadi maka kalau lihat dari tadi konteksnya tadi ya video tadi ya kita luruskannya tadi kalimat ikhlasnya aja. Ya, jadi kalau yang dimaksud tadi ikhlasnya adalah yang menerima yaitu kita sebut dengan ridho. Ya. Sabar nggak ada batasnya. Seperti saya minta sabar sama Allah, ya Allah, kenapa gini-gini amat ya? Tapi tugas Allah cuma menguji. Sabar kita sendiri yang mengelola sabar itu. Kalau sabar hadiahnya payung cantik, nggak ada yang mau sabar, cuma payung doang. Surat Az-Zumar ayat 10. Allah memberikan pahala sabar tanpa batas. Jadi kalau ada yang ngebenci kita, ngehujat kita, mencaci maki kita, gak bikin kita hina. Doa aja udah, kita dikasih tangan sama Allah. Doakan orang-orang yang zalim sama kita, yang membenci kita, memfitnah kita, doakan. Ya Allah muliakan, ya Allah rumah tangganya, ya Allah bahagiakan, ya Allah selamatkan, ya Allah itu. Doa itu akan kembali untuk kita, insya Allah. Jadi kalau lihat tadi, kalau disinggung sama dalam video tadi
Surat Az-Zumar ayat 10. Nah, Az-Zumar surat keberapa coba? J. Coba J. Kok lemparin? Itu ada Quran kayaknya J, coba J. Mau baca. Nah, Gimana sih? Az-Zumar itu ayat ke Tadi J berapa, J? Lu kagak ngasih tahu, Bang. suratnya surat ke 39. 39. Langsung pas itu Az-Zumar. Wah. Ayatnya tadi bilang ayat yang ke 10 tuh, yang tadi dengar tuh. Ingat ya. J mah nyetel doang, Ustaz. Nah. Perhatiin. Oke. Jadi kalau lihat dari ayat ini, saya baca dulu ayatnya. Iya, Ustaz ayatnya. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Ya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, itu ayatnya. Silakan terjemahan ini. 10. Oke. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan di bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Ya. Terjawab juga tuh yang sebelumnya ya, bahwa di muka bumi ini ya siapa yang berbuat baik Allah akan memberikan balasan kebaikan juga ya. Jadi itu umum berlakunya. Tetapi hanya orang-orang yang bersabarlah yang punya pahala yang tanpa batas. Katanya di video tersebut kan kita doain aja orang tersebut. Nah, gimana supaya hati kita plong buat doain orang tersebut? Kan kita masih ada rasa gitu kan, sakit gimana tuh? Ya, ya. Jadi Cara ngeplong bisa seperti yang ikhlas. tadi saya sampaikan tuh pada saat Kang Adek tanya ya. Ya. Jadi benar tuh bahwa emang berat Susah misalnya banget. kita mau mendoain orang yang menzalimi kita gitu ya, yang mau ngomelin marahin kita segala macam, itu emang berat, tapi emang itu perlu dilatih. Perlu banyak latihan ya. Karena kita kalau mau badan kita jadi suspek itu kan perlu latihan kan. Pengorbanannya apa? Latihan. Gym segala macam itu perlu latihan ya. Sama kalau kita mau melatih hati kita lebih lembut lagi, suka memaafkan orang, kemudian kuat sabarnya, nah sering dilatih lah. Ya sering-sering melatih ketika kita dapat dizolimi itu, maka kita banyakin berdoa kepada mereka. Ya, itu dengan selemah-lemahnya iman tadi. Kalau bisa kita luruskan dengan tangan, silakan. Ya, kemudian dengan lisan silakan. Kemudian terakhir dengan hati dan doakan supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Saling wa Ta'ala. memaafkan. Iya. Gitu deh. Terakhir buat nih, Tat. Iya. Kita boleh nggak sih nyuruh orang sholat, Tat? Kita nyuruh orang sholat ya boleh dong. Ya, kalau nyuruh orang sholat. Nggak boleh, Tat. Nah, kenapa nggak boleh tuh? Nggak ada dalilnya, hukum negara pun nggak boleh. Serius. Kenapa tuh? Nyuruh orang sholat nggak boleh, kenapa? Ini kalau ngomong negara lu ayo. Jadi itu kan orang lagi sholat, Tat. Masa kita suruh? Oh. Jangan, tidak boleh. Gitu maksudnya. Garing sekali. Kerupuk. Iya. Tapi yang bener. Saya pikir nyuruh orang sholat itu bagian potensi kita untuk mendapatkan pahala dari ngajak orang sholat. Kirain itu nyatanya. Cuma lu doang berarti juga nyuruh orang sholat. Orang lagi sholat sudah beli kerupuk. Iya, kalau orang sholat nggak boleh suruh-suruh, bener-bener. Bener juga sih kadang-kadang. Nggak boleh nyuruh orang sholat. Kadang-kadang ya. Udah, gimana nih, J? Terakhir nih. Gimana, J? Tadi katanya paling Terakhir quote. Oh, ada quote ya? Oke. Silakan, J. Quote. Quote-nya dari Quran kali, J? Bukan? Bukan. belum nyari, Pak Ustadz. Ya, Ustadz JJ ya, JJ Mihar, J. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti tidak sabar. Gitu aja kok repot. Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur. Enggak, ini mantan presiden kita. Iya. Mantan ya? Iya. Di acara Sobat Sobat Kilap. Kilap. Yurinsa. Makasih, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih.